Apa nasihat orang tua yang paling diingat sampai sekarang? Iya. Nah, dulu gini, pesan untuk orang yang sedang dalam masalah utang, kesehatan atau hubungan. Ya, seperti apa gambaran dirimu 10-15 tahun ke depan? Patipayan 10. Jika aku harus terlahir kembali di dunia ini, aku akan memilih lahir sebagai siapa? Nah, itu Pak ya. Hal apa yang harusnya saya lakukan dari dulu? Apa Pak ya? Ya, Kita ada satu sesi games, Ya. games ringan aja Pak Yan. ya, Game penasaran itu ya, ya, ya. Jadi di depan Pak Yan ada 2, 3, Lima. 4. Ada Ya. 5 kertas kecil yang saya tulisin. Ya, ya. Saya izin Pak Wayan pandangannya Pak Wayan atau pemikirannya Pak Wayan tentang kalimat yang ada di kertas tersebut. Gitu. Masing-masing yang diambil apa? Boleh masing-masing diacak mau Pak Wayan ambil yang mana dulu boleh. Ntar kita dibacakan baru pandangan Pak Wayan mengenai hal tersebut. Tapi semuanya pada akhirnya. Boleh pada semuanya boleh. Kalau memungkinkan semuanya, kalau tidak bisa mungkin 3 aja. Oh Pak Wayan. gitu. Oke. Kita bukanya dulu ya. Siap. Oke. Semoga terbaca tulisan. Oh iya. Apa nasihat orang tua yang paling diingat sampai sekarang? Iya. Nah, dulu gini, Bapak yang pernah menyampaikan sebuah pesan begitu. Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu. Bapak pernah menyampaikan pesan seperti ini. Bapak tidak bisa membekalimu tanah sawah, tapi Bapak akan membekalimu ilmu pengetahuan begitu. Sehingga banyak-banyaklah belajar gitu. Itu aja sih. Nah, karena ternyata benar, ilmu pengetahuan itu ketika dibagi nggak pernah habis. Tapi kalau tanah sawah dibagi, itu cepat habis. Tanah sawah dibagi, ya betul Pak. Ya. Tapi ada pesan-pesan yang tak terucap, tak tertulis dari Bapak. Tak terucap, tak tertulis. Ya. Oke Pak. Ada Bapak yang seorang veteran, dan ketika dia jadi tukang kayu, tukang bangunan itu lebih banyak dalam bentuk pengabdian kepada orang lain. Gitu. Nah mungkin itu yang tiru juga, sehingga ketika jadi dokter tujuannya sama, untuk pengabdian aja. Iya. Gitu. Nah, jadi itu nasihat yang tak terucap, yang tak tertulis, yang tiru langsung dari Bapak. Terus kalau dari Ibu ada pesannya, nah petilah sang dheweke lacur. Petilah sang dheweke lacur. Ya, sadari dirimu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu. Jangan jumawa gitu. Deblok gajo, itu yang paling teringat, sehingga sampai sekarang pun masih Sampai sekarang masih ini. Nah, sekarang masih terngiang itu. Artinya petilah sang dewek lah. Ya, bahwa di depan kita tuh masih banyak orang-orang yang jauh lebih hebat, yang tahu apa yang kita tidak tahu gitu. Ya, sederhana itu. Tapi lagi-lagi Ibu Tianike juga sama memberikan pesan yang tak tertulis, apalagi beliau buta huruf. Jadi sebagai seorang yang buta huruf memelihara 5 orang anak dan akhirnya mampu menyekolahkan mereka, mampu membangun rumah walaupun pelan-pelan sekali. Ada bata dibuatnya, dibelinya, dan bertahun-tahun kemudian sudah lumutan baru bisa dipakai gitu. Dari situ dia melihat perjuangan orang tua itu seperti ini. Dalam ketidakberdayaannya dia tidak pernah berhenti menyerah. Dan karena Ibu sering sekali curhat sama dia waktu kecil tentang kehidupannya gitu. Kalau tentang beratnya kondisi ekonomi yang harus dilewati, perjuangannya itu. Nah, itu membuat yang terbangun empati pada orang-orang yang kesulitan ekonomi, kesulitan apapun. Itu mengingatkan bahwa Ibu Tiang dulu ketika kondisi ini banyak dibantu orang gitu. Maka tugas Tiang adalah membalaskan apa yang dilakukan Ibu, dibantu orang lain dengan banyak membantu orang lain. Kan anggaplah Tiang adalah tanaman yang dia pelihara dan tumbuh, sehingga ketika
beliau dulu banyak dibantu orang, tugas Tiang sebagai pohon yang bertumbuh ini memberikan buah pikiran, buah apapun untuk banyak membantu orang juga. Membalaskan apa yang dulu didapatkan bantuannya dari alam oleh ibu dia. Itu perumpamaan yang bagus banget ya. Iya, kayak gitu deh. Lanjut berarti ya. Oke, kita lanjut Pak Wayan. Cukup ya. Siap. Oke. Kemudian ini pesan untuk orang yang sedang dalam masalah utang, kesehatan atau hubungan. Ya, jadi pertama yang sampaikan, tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena masalah itu adalah bagian dari 3 hal. Keinginan atau harapan dan kenyataan. Di tengah-tengahnya ada masalah. Karena masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tapi kalau kita bisa mengubah masalah, memecahnya, dia bisa menjadi masalah. Jadi dia bisa menjadi berkah dari Tuhan. Karena hanya masalah yang membuat orang itu bertumbuh. Hidup ini memang menyiapkan kita masalah. Tanpa masalah orang tidak akan mengalami proses adaptasi, evolusi, dan perkembangan. Entah masalah dalam hubungan, harta, tahta, maupun cinta. Kita memang disiapkan seperti itu. Orang miskin bermasalah dengan harta, orang kaya bermasalah dengan harta yang sudah dia miliki. Orang bujang seperti cerita dulu, orang bujang bermasalah dengan cinta yang belum dia miliki. Orang yang menikah atau pacaran bermasalah dengan cinta yang sudah dia miliki. Orang yang mencari tahta bermasalah dengan tahta yang ingin dia capai. Tapi setelah dia mencapai tahta, dia bermasalah dengan tugas di tahta itu. Kebayang nggak? Sangat kebayang. Ada orang sibuk cari gubernur, cari jabatan. Betul. Setelah dia dapat sebuah jabatan itu stres oleh jabatannya. Jadi hidupnya memang dipenuhi masalah. Tapi bukan masalah itu yang membuat kita menderita. Ketidakmauan kita menerima masalah, mempelajari masalah, dan menjadikannya pembelajaran dan pengalaman untuk menjadi bertumbuh, itu yang menyebabkan kita menderita. Sehingga gunakan masalah-masalah itu, masalah utang, untuk membuat kita menjadi lebih kaya. Karena banyak orang-orang kaya dimulai dari dia berhutang. Orang kaya banyak dimulai dari berhutang, Pak. Berhutang. Nah, ibu Tiang dulu kan berhutang dan Tiang yang membayarkan utangnya waktu kecil. Tiang disuruh, Yan, bawain ke dadong ini, ke nenek ini uangnya untuk bayar utang. Setiap saat dia membayarkan utang, menggoreskan berapa dia bayar. Bayar 3.000, goreskan 3 turus itu. Jadi dari sana hitung tahu berapa ibu punya utang. Mungkin 50.000, bayarnya 50 kali kan. Hitung. Dari situ dia belajar, oh ternyata hidup ini memang tidak bisa selesai kalau kita tidak pernah mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi ibu dia orang yang hidupnya berutang gitu. Tapi dia bisa membesarkan anak 5 dan sukses, salah satunya jadi dokter gitu. Artinya apa? Selama kita semangat, semua akan berlalu. Selagi semangat, semua akan berlalu. Termasuk utang itu tadi. Tapi kalau kita hanya diam, stres, memikirkan utang, hanya dipikirkan ya nggak lunas-lunas utangnya. Apapun yang kita hanya pikirkan nggak lunas-lunas. Saya berpikir punya rumah, kalau hanya berpikir tuh nggak jadi-jadi rumahnya. Saya berpikir utang saya akan lunas, nggak akan lunas utangnya kalau hanya dipikirkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau punya utang, punya masalah pada hubungan, selesaikan. Kalau tidak diselesaikan ya tidak akan selesai. Kita memiliki potensi lebih besar daripada masalah kita sendiri sebenarnya. Kita lebih besar dari masalah kita. Cuman ketika kita menganggap diri kita nggak punya apa-apa untuk menyelesaikan masalah, nah, masalah menjadi lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Manusia nggak bisa terbang seperti burung. Tapi sekarang kan manusia bisa terbang dengan pesawat terbang. Ternyata manusia walaupun dia nggak punya sayap, dia bisa terbang dengan cara lain. Manusia nggak bisa menyeberangi lautan seperti ikan, tapi dengan pikirannya dia bisa mengatasi masalah itu dengan menciptakan perahu. Nah, setiap orang kan punya masalahnya. Kalau gunakan pikiran dengan baik, kita bisa membebaskan itu.
Itu seperti itu. Iya, luar Ya. biasa. Tetap semangat ya Pak ya, tetap So, semangat. intinya Masalah semangat. itu buat kita bertumbuh ya Pak ya. Ya. Dan jalani saja. Jalani. Siap. Kalau nggak dijalani nggak sampai-sampai. Jangan dipikirin aja Pak ya. Dipikirin nggak sampai-sampai. Aku ingin ke sana, hanya ingin aja kan nggak Iya. sampai-sampai. Aku ingin ke sana ya sudah jalan gitu. Oke, siap. Nah, ini yang ketiga, Yang ketiga, seperti apa gambaran dirimu 10 sampai 15 tahun ke depan? itu Pak ya. 10-15 tahun ke depan kira-kira Pak Wayan lagi di mana, sedang apa, menjadi apa nih kira-kira nih Pak ya? Dalam konteks mengalir gitu, Tiang tidak terlalu melihat apa yang terjadi jauh ke depan gitu. Tetapi Tiang punya visi dan misi gitu, atau tugas itu yaitu apa? Menuliskan semua hal yang Tiang ketahui dalam pengalaman hidup ini. Itu aja. Sehingga 15 tahun ke depan apa yang terjadi nggak tahu. Nggak tahu. Dan tidak ada rencana. Nggak ada rencana planning apa-apa. Oke. Tapi planningnya sederhana. Misalnya apa? Nanti setelah selesai ini, nulis ini. Oh, Nanti 10-15 tahun ke depan jadi apa nggak tahu. nggak tahu. 2010 itu 15 tahun yang lalu. Ya. Tiang memulai menulis Facebook Oke. karena dialirkan pengetahuan. Tulis Facebook. Nah ini wajah begini ini kan karena Facebook ini. Karena Facebook. Karena Facebook. Karena tanpa sadar ternyata Tiang terus-menerus nulis di Facebook terlalu dekat. Karena nggak tahu bagaimana membesarkan fontnya, saat itu belum tahu. Tiba-tiba terlalu dekat, mungkin kena bukan red, Blu-ray-nya kemudian kena keratitis. Jadi silau kena, ini infeksi radang, silau terus-menerus. Karena silau oleh cahaya matahari kan jadinya begini terus alisnya. Oh gitu. Nah, jadi dia seperti orang fitness, di alis di sini ini ototnya jadi fitness, Ya, jadi gede dia. Iya, otot itu Pak Wayan. Otot ini kan otot yang menarik gini kan. Nah karena terus begini kan, jadi begini diam dia nggak mau balik lagi. Oh gitu. Ya. Jadi seperti binaraga dia di sini kan. Jadi kayak gini gede di sini. Jadi ya kayak orang mau marahan padahal nggak, ini kan cuman efek ini. Nah 15 tahun yang lalu nggak nyangka Facebook itu akan berefek seperti sekarang. Sekarang mungkin pengikutnya ada nggak tahu berapa, hampir 30 ribuan mungkin ya. Kemudian bikin buku, nggak ada kepikiran mau jadi apa, nggak ada. Ngalir Nggak ada aja. kepikiran Pak ya. Ngalir aja. Ngalir aja. Ngalir bikin ini, di sela-sela waktu ya udah bikin ini. Sela-sela ada pasien bikin YouTube, Facebook, ngisi tulisan. Di sela-sela ada waktu di pasien bikin tulisan. Nggak ada kepikiran mau jadi apa tuh nggak. Pokoknya kerjakan apa yang hari ini terpanggil gitu. Oke. Ya, disuruh ngisi acara, udah ngisi acara. Disuruh rekaman. Mau jadi apa nanti nggak tahu. Nggak tahu, terserah gitu. Jadi karena itu saya nggak resah gitu. Nggak resah kok tidak jadi ini, kok tidak jadi itu. Nggak jadi apa-apa. Cuman menikmati hari demi hari, hidup selingkar hari tadi. Selingkar hari. Hari demi hari ngapain kita ini gitu. Iya, betul. Tapi yang jelas 10 sampai 15 tahun ke depan keinginannya adalah lebih baik dari sekarang. Lebih baik dari sekarang. Kalau menulis bisa lebih menarik tulisannya, transfer knowledge-nya yang dibutuhkan oleh semesta menjadi berjalan gitu. Kalau bikin YouTube, rekaman, pokoknya ingin menjadi lebih tahu dari sekarang. Jadi lebih tahu itu Pak. Ya. Belajar Itu jadi aja, lebih tahu. belajar terus. Pokoknya 10-15 tahun lagi dari sekarang menjadi lebih tahu dari sekarang. Menjadi lebih bisa melihat pola-pola kehidupan ini, mengetahui lebih banyak rahasia kehidupan semesta gitu. Seperti itu sih Chris ya. Oke, siap Pak ya. Nah, ini yang keempat ya. Jika aku harus terlahir kembali di dunia ini, aku akan memilih lahir sebagai siapa? Nah, itu Pak ya. Hidup ini kan di Bali Hindu sendiri kan kita percaya reinkarnasi Pak ya. Oh, Iya, kalau kita terlahir kembali nih seorang Pak Wayan Musike, pengen lahir sebagai apa Wayan dan bagaimana? Jika dikasih pilihan nih, dikasih Ya, pilih sama pilihan Tuhan, ya? ya sama Tuhan. apa ya? Ada satu ajaran dari Perdana Made yang Tiang sangat suka. Hidup belini makin maya selacur gitu. Beliau mengatakan, aku ingin Adinda, kakak ingin hidup, ini kepada istri beliau kayaknya. Kakanda ingin hidup menjadi lebih baik di kehidupan ini, hidup sederhana, belajar tentang diri sendiri tapi berguna bagi orang lain. Gitu. Pokoknya kalau Tiang lahir kembali, Tiang tetap ingin lahir menjadi siapapun tetapi berguna, gitu aja.
Lahir kembali menjadi siapapun yang penting berguna. Yang penting berguna, supaya nggak menuhin bumi aja. Ya karena bahasanya beliau seperti itu. Oke. Apangsing dari pengeresak bumi gitu. Supaya tidak hanya menjadi orang yang memenuhi bumi yang sudah padat ini gitu. Jadi apapun gitu. Kalaupun lahir jadi jadi tukang sapu jalanan gitu. Selama berguna ya enggak apa-apa. Enggak harus menjadi ini lebih apapun itu gitu. Ya, yang penting menjadi lebih baik dari yang sekarang. Menjadi lebih matang, jadi lebih bisa bersyukur gitu aja. Ya, kan karena belum tentu kan, saya ingin lahir menjadi anak presiden gitu. Kalau seandainya itu membuat yang tidak bisa mensyukuri kehidupan, buat apa? Iya. Saya kelak ingin jadi orang suci, tapi kalau tidak bisa menjadi menuntun orang pada kesucian ya percuma juga. Tidak amanah gitu misalkan. Enggak amanah. Sama aja, Ya sama aja. Iya. Jadi apapun yang penting tetap berguna gitu, bagi diri sendiri, bagi orang lain, pada kehidupan sudah cukup. Iya. Apapun itu terserah. Terus Hal apa yang harusnya saya lakukan dari dulu? apa ya yang coba aja saya tahu ini dari dulu. Ya, ada yang banyak yang sesali. Ada banyak Yang sesali. Misalnya waktu kuliah dulu. Oke. Kalau dulu nggak bolos mungkin saya harus lebih pintar lagi. Gara-gara bolos itu kan. Nah, terus ada banyak sih, misalnya terutama yang sesali adalah waktu yang abaikan tanpa belajar. Itu yang sesali. Coba kalau dulu mau belajar begini ya, seriusin belajar, kan sekarang lebih hebat gitu kan. Itu aja sih. Itu aja. Misalnya dulu kalau seriusin belajar bahasa Inggris kan sekarang lebih pintar bahasa Inggris gitu misalnya. Ya, cuman itu tadi, dia anak angin-anginan masih gitu. Jadi ketika pengen belajar, beli buku ini. Nggak sempat baca kan, karena keburu baca yang ini lagi. Yang cepat sekali tertarik pada ilmu baru gitu. Ya, tapi kalau boleh disesali, kalau boleh ya. Kalau boleh. Seandainya pada saat yang ingin belajar ilmu kedokteran, ilmu tentang diri manusia tuh, sudah ada YouTube seperti sekarang yang banyak ilmunya, aduh senang sekali. Ya, sudah ada banyak orang yang bisa ditanyai gitu kan. Zaman itu nanya sama siapa gitu. Ya, itu aja sih. Artinya yang dulu tidak yang miliki adalah orang-orang dan ilmu pengetahuan yang membuat yang bisa cepat mendapatkan jawaban. Gitu. Ya, tapi semua juga penting. Kalau dulu yang cepat mendapatkan jawaban, mungkin dia tidak akan tertarik bikin buku. Terus semua orang sudah dapat kan? Iya betul. Nah, gara-gara susah mendapatkan pengetahuan lah yang semangat supaya apa? Supaya tidak ada orang lain seperti Tiang yang kebingungan cari jawaban gitu aja sih. Jadi pengalaman buruk di masa lalu itu kemudian menyebabkan ini harus dilakukan ini agar jangan sampai orang juga mengalami seperti itu. Kegelapan, tidak tahu apa yang kemana mencari cahaya pengetahuan gitu. Gitu guys. Jadi itu ya momen belajar tuh Pak ini ya. Momen belajar ini semua tentang belajar. Tentang belajar namanya. Penyesalannya sederhana. Kenapa saya tidak belajar ini dari dulu? Gitu. Itu aja sih. Itu aja Pak. Oke. Ya. Itu sudah 5 games buat Pak Wayan. Oke Pak Wayan, terima kasih banyak atas ininya games kita hari ini. Semoga bermanfaat juga buat penonton yang di rumah yang nonton. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Semoga dapat kesempatan lagi untuk kita sharing ngobrol di lain hari Pak Wayan. Oke, izin kita undur diri. Terima kasih. Om Santi Om. Sukses.